Oke, baik. Kita mulai ya teman-teman ya. Ini sudah 11 kurangi 2, 9 orang join. Oke, sambil kita tunggu teman-teman yang lainnya, kita mulai terlebih dahulu saja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, teman-teman, kita sudah memasuki tutorial webinar yang kedua ya. Yang mana di tutorial webinar yang kedua ini nanti kita akan mereview tugas dari hasil tugas yang sudah disusun teman-teman di tugas 1 kemarin. Itu yang pertama. Ya, kemudian selain itu juga saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana nanti kita mengerjakan kertas kerja di tugas kedua. Nah, kan ini deadline-nya masih lama ya kalau tidak salah tugas kedua itu. Makanya saya upayakan kita webinarnya secepatnya gitu agar nanti teman-teman punya ruang lebih panjang untuk mengerjakan tugas bab 2 tugas 2 gitu, tugas bab 2. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu untuk kertas kerjanya yang di tugas 2 nanti. Dari tugas 1 kemarin teman-teman ada kendala, mungkin rekan-rekan Bapak Ibu ada kendala dalam penyusunan tugas 1? Aman? Ini saya izin pakai 2 device soalnya laptop saya itu agak error. Bukan agak error memang. Nah, oke. Ada kendala rekan-rekan untuk penyusunan tugas 1 kemarin? Aman? Nggak ada kendala? Nah, kita nanti review satu-satu ya, biar nanti penelitiannya juga lebih jelas dan untuk penyusunan ke belakang teman-teman juga lebih mudah seperti itu. Nah, sudah buka, sudah dipelajari, sudah dibaca-baca belum yang kertas kerja tugas 2-nya? Nah, jadi rekan-rekan di tugas kedua ya, tugas kedua ini kita membahasnya sudah template ya. Ini adalah sesuai dengan judul filenya. Judul filenya adalah template artikel karya ilmiah kan gitu ya. Nah, jadi ini adalah template salah satu jurnal ya. Template artikel dari salah satu jurnal yang ada di universitas terbuka seperti itu. Yang diambil contoh kebetulan adalah ini template dari universitas terbuka seperti itu. Nah, ketika nanti teman-teman submit di jurnal di universitas lain, apakah template-nya sama, Bu? Kurang lebih sama untuk bagiannya ada judul, kemudian ada nama penulis, kemudian nama afiliasi, corresponding author, kemudian ada abstrak, ada keyword ya, kemudian ada pendahuluan, ada kajian pustaka atau literatur review, kemudian ada metode, ada isi dan pembahasan, ada kesimpulan, dan ada daftar pustaka. Kurang lebih di dalamnya sama. Malah di beberapa jurnal itu template-nya men-skip kajian pustaka atau literatur review begitu teman-teman. Jadi beda universitas, beda rumah jurnal, maka akan berbeda juga template jurnalnya, tapi kurang lebih sama ya. Mungkin perbedaannya ada logo kampusnya, ada logo guru jurnalnya, mungkin dari warnanya, cuma gitu-gitu aja secara visual aja. Tapi kalau secara isi di dalamnya kurang lebih sama seperti itu. Oke. Nah, di dalam penyusunan artikel ilmiah ya, kalau teman-teman perhatikan, artikel ilmiah ini sebenarnya adalah ringkasan dari skripsi, mini skripsi ya, ringkasan dari skripsi. Nah,
Di universitas terbuka ini kan syarat untuk kelulusannya bukan lagi pakai skripsi, tapi kita ya pakai artikel ilmiah saja seperti itu. Nah, di dalamnya seperti apa? Sama, itu kita mengerjakan atau membahas juga terkait dengan penelitian seperti itu. Cuman artikel ilmiah ini dalam bentuk ringkasnya. Kalau skripsi itu kan bisa 100 halaman, 80 halaman begitu Bapak Ibu. Tapi kalau artikel ilmiah ini cukup 10 sampai 15 halaman ya, tidak boleh yang terlalu banyak. Bu, kalau misalnya ini penelitian saya panjang, boleh nggak kalau misalnya ini nanti punya saya 50 halaman? Nggak boleh, ya? Nggak boleh rekan-rekan, nggak boleh Bapak Ibu. Untuk penyusunan artikel ilmiah ini rata-rata di 10 sampai 15 halaman saja ya, nggak boleh yang terlalu banyak seperti itu. Nah, komponen di dalam artikel ilmiah itu apa saja? Nah, komponen di dalam artikel ilmiah itu apa saja? Ada judul, ya. Nah, kalau biasanya rekan-rekan mahasiswa tanyanya seperti ini, Bu, itu kan template-nya bahasa Inggris ya? Apakah kita menulisnya juga dalam bahasa Inggris atau boleh dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia aja ya, untuk mempermudah teman-teman. Itu dalam bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Nah, yang pertama kali teman-teman harus punya ya adalah judul ya. Pastikan judul. Yang kemarin di tugas 1 sudah disusun ya gitu. Kemudian ada first author ya, first author, ada second author. First author, second author itu siapa Bu? Maksudnya apa gitu kan? Nah, first author ini adalah nama mahasiswa yang menyusun artikel ilmiah tersebut karena mahasiswa yang punya karya begitu kan. Nah, kemudian second author siapa? Second author adalah dosen yang membimbing mahasiswa tersebut dalam penyusunan artikel ilmiah begitu ya. Ini di sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk afiliasi, yang disebut afiliasi itu yang mana sih Bu? Nah, ini. Nah, teman-teman, yang merah ini, yang saya kasih merah, ini adalah afiliasi begitu ya. First author departemen, institution, country, yang artinya di penulis pertama ini berasal dari mana afiliasinya. Misal nih teman-teman ya, karena ini adalah artikel ilmiah karya Mas Anoko, misal begitu, maka nama pertamanya adalah Mas Anoko Sang Permata gitu kan. Nama second authornya adalah Bu Devi gitu. Nah, first authornya berarti karena Mas Anoko adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka, maka ditulislah ya first author departemen, berarti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nama institusinya adalah Universitas Terbuka Indonesia, kayak gitu, country negara Indonesia. Kemudian second author departemennya adalah afiliasinya Bu Devi. Afiliasinya Bu Devi siapa? Berarti Universitas Teknologi Surabaya, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya tuliskan ya, Ekonomi dan Bisnis Univ Terbuka. Ini nggak boleh disingkat ya teman-teman ya, ini cuma biar cepat aja. Nah, gini nanti cara penulisannya. Kemudian Bu Devi berarti Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia. Nah, caranya seperti ini. First author ini nama mahasiswa, kemudian second author adalah nama dosen, berarti nama Bu Devi tanpa gelar, teman-teman ya, tanpa gelar. Nama Bu Devi tanpa gelar, nama teman-teman juga tanpa gelar. Bu, kalau misalnya ada dosen yang minta menjadi penulis pertama, kemudian saya yang punya karya malah diminta untuk menjadi penulis kedua,
Boleh tidak? Jawabannya adalah tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Mahasiswa yang punya karya harus sebagai penulis pertama. Dosen yang mendampingi adalah penulis kedua. Biasanya banyak dosen yang nakal, diakui karya mahasiswa adalah karyanya sehingga dosen tersebut minta menjadi penulis pertama, kemudian mahasiswa ditaruh di penulis kedua. Itu tidak boleh, teman-teman ya. Itu tidak boleh. Kemudian untuk corresponding author ini email ya, email mahasiswa, email Bapak Ibu sekalian gitu ya. Email Bapak Ibu sekalian, yang mana fungsi corresponding author ini adalah untuk komunikasi Bapak Ibu dengan pihak pengelola jurnal. Oh, ini loh ternyata paper saya diterima di jurnal A. Nah, itu akan diinformasikan oleh pengelola jurnal melalui email. Mungkin ada revisi atau mungkin sudah dipublish nih karya teman-teman semua. Nah, itu nanti akan diinformasikan lewat email. Nah, berarti email yang digunakan di sini adalah email aktif ya. Email yang aktif yang biasa dipakai oleh Bapak Ibu. Bu, apakah harus pakai emailnya UT? Ya, kalau misalnya memang email UT itu sering digunakan dan memang mungkin terkoneksi sama HP ya, kan biasanya kita lebih sering pegang HP daripada pegang laptop kayak gitu ya. Mending better pakai email dari UT begitu. Akan tetapi kalau misalnya ini nggak connect nih Bu sama HP saya karena nggak bisa. Kalau pakai Gmail aja gimana? Boleh nggak? Boleh ya. Jawabannya adalah boleh begitu teman-teman. Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada abstrak dan keyword. Nah, abstrak sama keyword ya atau kata kunci ini ya mohon diperhatikan. Abstrak sama kata kunci ini kita lewati dulu. Nah, kita lewati dulu. Kenapa Bu? Kita lewati dulu. Saya tak catat dulu. Skip gitu aja ya. Skip. Ini di skip dulu. Nah, kenapa Bu kok di skip? Abstrak sama kata kunci ya, ini kita kerjakan nanti setelah semua bagian dari artikel ilmiah yang kita susun itu selesai. Kita sudah selesai nyusun pendahuluan, kemudian literatur review, kita sudah selesai mappennya, metode penelitiannya, sudah selesai hasil dan pembahasan, sudah selesai kesimpulan, baru kita akan mengerjakan yang namanya abstrak dan kata kunci. Makanya ini kita skip dulu, abaikan dulu. Kita kerjakan di akhir saja, gitu Bapak Ibu nggih. Nah, untuk abstrak ini juga ada ketentuannya ya. Di dalam abstrak itu tidak boleh terlalu banyak kata. Pada umumnya ya, jurnal hanya mau atau menentukan abstrak itu range 100 sampai 200 kata saja. Tidak boleh lebih dari 200 kata ya. Ada juga yang 150 kata maksimal. Nah, kebetulan di sini ini maksimal 250 kata ini kalau Bapak Ibu perhatikan. Ya, 250 kata. Kemudian di dalam abstrak ya, di dalam abstrak ini harus memuat beberapa komponen juga. Di antaranya adalah tujuan ya, tujuan penelitian. Tujuan. Kok ikut kuning dia? No color. Oke, ada tujuan penelitian. Nah, dijelaskan nanti di sini tujuan penelitian. Kemudian metode yang digunakan, kemudian bagaimana kesimpulan. Oh, metode, kemudian cara memperoleh data. Nah, ini dan kesimpulan ini nanti komponen daripada abstrak ya. Intinya abstrak itu adalah ringkasan dari keseluruhan artikel ilmiah yang sudah Bapak Ibu susun. Nah, Bu, berarti bedanya apa dong sama kesimpulan? Kan muncul pertanyaan seperti itu. Kalau kesimpulan adalah ringkasan dari
ya, ringkasan dari hasil dan pembahasan penelitian, ya. Kesimpulan adalah ringkasan dari hasil dan pembahasan penelitian. Kalau abstrak, ini adalah ringkasan dari keseluruhan penelitian Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, jadi kalau di kesimpulan, kita tentunya tidak akan membahas metode. Beda dengan abstrak. Yang mana abstrak ini nanti di dalamnya harus ada tujuan, metode, cara memperoleh data, dan kesimpulannya bagaimana. Kesimpulan hasil dari penelitian itu, seperti itu. Nah, itu perbedaan antara abstrak dan kesimpulan, begitu ya. Biasanya abstrak ini ada dua versi bahasa, ya, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pakai Google Translate aja nanti bahasa Inggrisnya bisa, ya kan, kalau memang kesulitan. Tuh untuk abstrak. Tapi ini nanti kita susun terakhir aja, Bapak Ibu, gitu. Oke, kemudian setelah itu ada pendahuluan, ya kan, pendahuluan. Nah, nanti penjelasannya saya detailkan satu-satu. Kemudian, ini kebetulan jurnalnya yang diminta template-nya tidak ada literatur review atau kajian pustaka, begitu kan. Oke, berarti kita skip dulu nih, gitu. Tapi bukan berarti penelitian yang kita susun ini tanpa teori, begitu ya. Yang namanya penelitian harus ada dasar teorinya dong, gitu. Cuman di template jurnal ini tidak mengharuskan kita menampilkan kajian pustakanya, begitu ya. Kemudian setelah pendahuluan kita langsung masuk ke metode ini, gitu, metode, kemudian ke hasil dan diskusi, kemudian ke kesimpulan, dan hilang ya. Oke. Ke referensi. Referensi ini adalah daftar pustaka yang kemarin saya minta tolong kepada rekan-rekan semua, kepada Bapak Ibu untuk mendownload Mendeley, gitu ya. Jadi nanti saya ajari bagaimana caranya mengoperasikan Mendeley-nya. Jadi di bab 1 di tugas 1 kemarin itu sebenarnya masih opsional ya, yang artinya Bapak Ibu, rekan-rekan boleh mengerjakan bab 1 itu dengan Mendeley atau belum, gitu. Tapi saya sarankan untuk mendownload terlebih dahulu, paling tidak disiapkan nanti untuk penyusunan referensi di artikel ilmiahnya, begitu. Oke, nah itu kira-kira komponen ya yang harus Bapak Ibu kerjakan di dalam artikel ilmiah. Coba dilihat lagi di e-learningnya. Untuk tugas 2 itu Bapak Ibu diminta untuk menyusun judul, kemudian pendahuluan sampai dengan apa, ya. Kalau misalnya langsung bisa menyusun semuanya, mungkin karena datanya mudah untuk diperoleh, atau mungkin kualitatif, karena kualitatif wawancara bla 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 dan sebagainya sudah selesai, boleh langsung diselesaikan sampai dengan selesai, itu boleh Bapak Ibu ya. Nah, kemudian terkait bagaimana cara menyusun ya, cara menyusun judul, kemudian pendahuluan, ya kan, pendahuluan, ada metode, kemudian hasil dan pembahasan, serta kesimpulan, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan semua yang di sini sudah pernah mengikuti mata kuliah metode penelitian, akan tidak asing dengan bagaimana caranya. Oh, saya kalau misalnya mau menentukan judul, saya ambil judul yang seperti ini nih, kayak gitu. Tapi mungkin bagi mahasiswa yang masih belum menempuh mata kuliah metodologi penelitian, masih belum familiar ya dengan istilah-istilah yang seperti itu. Tidak apa-apa, kita mulai dari nol. Saya anggap rekan-rekan di sini masih belum mengikuti mata kuliah metode penelitian, jadi saya dari awal lagi, seperti itu ya. Nah, ini terkait bagaimana, terkait komponen yang ada di artikel ilmiah, begitu. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama ini adalah judul ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, bahwa judul itu berangkat dari fenomena ya. Nah, jadi di tugas 2
di tugas 2 ini, ya kan, tugas teman-teman di tugas 2 ini ada kaitannya dengan tugas 1 kemarin. Nah, kaitannya di mana, Bu? Kaitannya adalah sebenarnya kerangka penelitian, kerangka pikir yang sudah teman-teman tuliskan di kertas kerja 1 kemarin itu adalah dasar untuk teman-teman menyusun tugas 2 ini, begitu. Jadi saling berkesinambungan, begitu. Jadi kalau semisal ya ada kendala, mungkin kemarin di tugas 1 itu kendalanya di mana, mungkin kesulitannya di mana, itu disampaikan, kita bahas di web 2 ini, gitu ya. Nah, untuk penyusunan judul, jadi teman-teman ya, tipsnya menyusun artikel ilmiah ini antara judul, kemudian rumusan masalah, ya. Kalau misalkan untuk yang kuantitatif itu ada hipotesis, maka hipotesis dan hasil dan pembahasan ini harus nyambung, ya. Nggak boleh nanti judulnya kemana, hasil dan pembahasannya kemana, hipotesisnya kemana. Nah, itu kan nggak nyambung seperti itu, ya. Oke. Nah, itu untuk judul, jadi harus sesuai. Nah, kemudian harus spesifik juga ya. Untuk judul harus spesifik juga. Kenapa kok judul harus spesifik? Karena ketika teman-teman terlalu luas menyampaikan di dalam judul, misalnya nih ada mahasiswa kemarin yang melakukan penelitian di klinik kecantikan di Jakarta kayak gitu. Nah, klinik kecantikan di Jakarta itu kan sangat luas sekali. Kalau teman-teman bilang klinik kecantikan di Jakarta, wah ada berapa puluh klinik tuh yang di sana. Ya, apakah memungkinkan kira-kira dengan waktu yang cukup singkat ya teman-teman bisa menyelesaikan penelitiannya begitu ya. Jadi harus signifikan ya, terukur begitu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk latar belakang ya, di latar belakang ini teman-teman harus menampilkan beberapa komponen di dalamnya ya. Ini coba saya kasih coret-coret di sini ya. Nah, jadi penyusunan latar belakang itu kita menggunakan konsep piramida terbalik. Piramida terbalik. Nah, piramida terbalik itu seperti apa? Piramida terbalik itu ya terbalik, berarti kayak gini ya, kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, yang pertama kali kita jelaskan di latar belakang ini apa saja sih? Nah, yang pertama kita menjelaskan atau alur ya. Nah, ini kayak gini aja. Alur penyusunan latar belakang. Oke. Nah, yang pertama ini kita menjelaskan secara umum, teman-teman. Fenomena secara umum. Teman-teman membahas SAKMKM ya kan, yang ada di UMKM, berarti dijelaskan tuh UMKM di Indonesia itu seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian ya fenomena secara umum terkait dengan isu-isu yang ada di Indonesia ya, isu-isu nasional ke regional misal gitu. Oke, kemudian menjelaskan spesifik ya, dispesifikan lagi spesifik membahas topik penelitian secara keilmuan ini, secara keilmuan gitu. Nah, poin 2 ini kaitkan dengan fenomena umum yang sudah dibahas di paragraf tadi gitu ya. Kemudian, nah ini yang saya bilang ada kaitannya dengan tugas 1 kemarin. Jelaskan di sini ada riset gap. Nah, riset gap ya. Ada kan kemarin riset gap di bab 1. Kemudian SOTA-nya bagaimana? Nah, tampilkan di sini teman-teman. Kemudian ada keunikan, kebaruan atau novelty. Ya, seperti apa?
Kemudian urgensi penelitian. Kenapa penelitian ini penting sekali untuk dilakukan sekarang? Nah, itu harus punya alasannya. Nah, baru kita menjelaskan fenomena di objek atau di lokasi penelitian. Jelaskan secara spesifik, kemudian rumusan masalah. Nah, kayak gini. Nah, terus kemudian tujuan. Nah, semua ini di bab 1 ini tidak boleh ada 1, 2, 3 atau A, B, C. Semua dalam bentuk paragraf seperti yang ada di template ini, teman-teman, ya. Semua dalam bentuk paragraf, dan di setiap paragraf ini harus ada kutipan yang diambil dari jurnal terbaru yang relevan maksimal 5 tahun terakhir, ya, kayak gitu, maksimal 5 tahun terakhir. Nah, ini adalah beberapa poin yang harus diperhatikan untuk penyusunan di latar belakang, gitu, ya. Oke. Kemudian saya lanjut, ini nanti saya share di grup, ya. Nah, kemudian atau teman-teman boleh nyatet juga, siapa tuh saya kelewat, ya. Siapa tuh saya kelewat, boleh sambil dicatat. Nah, kemudian yang kedua ada metode, ya, research method, ya, atau metode penelitian. Metode penelitian itu terbagi menjadi beberapa. Nah, ada kuantitatif, bener ya, kualitatif, kemudian mix method atau metode gabungan antara penelitian antara metode kualitatif dan metode kuantitatif, ya. Itu ada eksploratory, yang mana eksploratory itu lebih lebih memprioritaskan data kualitatif dan kuantitatif sebagai pendukung. Kalau explanatory itu adalah data kuantitatif yang diprioritaskan dan data kualitatif sebagai pendukung. Ya, itu mix method. Boleh nggak Bu kayak gini? Boleh. Tapi dan bagus, ya, sebenarnya bagus. Akan tetapi kelemahan metode mix method, ya, atau metode gabungan tentunya yang jelas akan lebih menghabiskan waktu. Kenapa? Ya karena gabungan tadi kita harus superkuesioner, ya kan, kita harus wawancara juga, ya kan. Nah, jadi teman-teman mungkin lebih disarankan untuk memakai metode kuantitatif atau kualitatif. Nah, kuantitatif ini terbagi lagi menjadi beberapa, ya. Kualitatif juga terbagi menjadi beberapa, ada deskriptif, ada kemudian ada studi kasus, fenomenologi, ada etnografi, begitu teman-teman. Nah, kemudian ada juga R&D. Nah, R&D ini biasanya luarannya adalah berupa aplikasi, berupa website, kayak gitu. Itu memakan biaya, jadi tidak disarankan, begitu ya. Kemudian ada juga SLR. SLR itu apa, Bu? SLR itu adalah sistem literatur review. S-nya apa ya? S-nya lupa saya. Pokoknya literatur review. LR-nya itu literatur review, yang mana penelitian tersebut itu datanya diperoleh dari kumpulan beberapa jurnal penelitian, buku, berita, website, ya, yang dikumpulkan kemudian dianalisa menjadi sebuah penelitian. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Memang ada metode penelitian seperti itu. Ya, tuh ada beberapa. Nanti teman-teman milih aja salah satu yang menurut teman-teman mudah dilakukan, silahkan, gitu ya. Nah, kemudian di dalam metode penelitian ini yang harus disajikan itu apa saja, Bu? Ada teman-teman menjelaskan metode apa yang dipakai. Metode yang dipakai, ini urutan paragrafnya, ya. Metode yang dipakai, kemudian lokasi. Misal gini, metode ini, penelitian ini menggunakan metode kualitatif bla 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 bla. Lokasi penelitiannya di mana?
Kemudian waktu pelaksanaan jangan cuma seminggu ya, gitu. Paling enggak ya sebulan gitu, yang agak masuk akal sedikit. Masa iya penelitian seminggu selesai kan kayak gitu. Metode yang dipakai, lokasi, waktu pelaksanaan, kemudian apa ya, kok lupa aku tiba-tiba. Metode yang dipakai, lokasi waktu pelaksanaan, terus cara pengambilan data. Nah, cara pengambilan datanya seperti apa? Nah, ini kalau untuk yang kuantitatif berarti nanti harus menjelaskan bagaimana cara memperoleh populasinya berapa, dijelaskan populasinya berapa dan siapa. Kemudian cara memperoleh sampelnya itu bagaimana, kemudian datanya nanti diolah menggunakan software apa, pakai SPSS kah, PLS kah, pakai eViews, pakai Amos kah, pakai apa, kayak gitu. Nah, untuk kualitatif apakah tidak ada software untuk olah datanya? Bu, ada, namanya NVivo. Tapi kalau misalnya datanya sedikit ya nggak perlu di NVivo, pakai manual aja nggak apa-apa, diambil dari ringkasan interview yang diambil dari interview narasumber. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk di bab 3. Teman-teman jangan terlalu yang panjang-panjang banget ya di bab 3. Oh, kok di bab 3, sorry. Apa namanya? Di metode penelitian. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan ya. Hasil dan pembahasan ini nanti dijelaskan aja kalau misalkan untuk kualitatif ya, teman-teman yang ambil kualitatif berarti kualitatif ya dijelaskan kondisi objek penelitian. Objek penelitiannya bagaimana, kemudian hasil wawancara dengan narasumbernya bagaimana, ya diperoleh data seperti apa, kemudian nanti kaitkan dengan penelitian terdahulu dan teori yang mendasari penelitian ini. Nah, ini ya untuk kualitatif. Nah, untuk kuantitatif seperti apa, Bu? Yang kuantitatif berarti kondisi sama ya, kondisi objek penelitian. Nah, bedanya di sini nih, kuanti sama kuali. Kalau kuali yang dijelaskan kan hasil wawancaranya tuh, hasil wawancaranya dengan narasumber bagaimana Bapak Bondan ini ngomongnya apa sih setelah diwawancara gitu kan. Nah, kalau kuantitatif ini adalah hasil dari olah datanya tuh. Hasil dari olah datanya. Ini berpengaruh atau tidak, uji T-nya seperti apa, uji F-nya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya sama ya, sama kemudian dikaitkan, dideskripsikan ya, dideskripsikan, dinarasikan, kemudian dikaitkan dengan penelitian terdahulu dan teori yang mendasari penelitian ini. Ini sama teman-teman ya, baik kuanti maupun kuali. Nah, kalau kuanti ini hasil olah data, kemudian jelaskan hipotesisnya. Nah, kan ada hipotesis soalnya dia. Hipotesisnya. Nah, kemudian dinarasikan. Nah, kemudian dikaitkan dengan penelitian terdahulu. Ini untuk kemudian nanti ambil kesimpulan ya. Ambil kesimpulan untuk dua-duanya. Dan kaitkan sama ini. Kaitkan dengan penelitian terdahulu. Ini kira-kira gimana? Mendukung mendukung teori atau tidak gitu. Teorinya kayak gitu teman-teman ya. Itu untuk hasil dan hasil dan pembahasan, itu kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kesimpulan nih ya, kesimpulan ini diambil dari
kesimpulan, hasil, dan pembahasan gitu. Nih, red. Oke. Nah, reference. Nah, sekarang daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini akan saya sebentar. Saya ini kan contohkan bagaimana caranya menggunakan Mendeley. Nah, setelah ini kita tanya jawab Bapak Ibu ya, kita review tugas satu kemarin. Nah, ada berapa orang ini yang hadir? Ya. Sabar ya teman-teman ya, ini soalnya laptop saya tuh kentang lama. Oke, nah Mendeley seperti ini. Ada yang sudah download Mendeley. Nah, jadi, mohon diperhatikan bagaimana cara memasukkan paper atau artikel yang ada paper atau artikel ke Mendeley agar nanti bisa kita kutip. Dan apa sih sebenarnya manfaat Mendeley itu? Buat apa kok Bu Devi ini nyuruh pakai Mendeley? Kok aneh-aneh temen? Kenapa kok pakai kayak gitu-gituan? Nggak bisa kah manual kok bikin ribet aja? Enggak, sebenarnya kita teknologi sudah canggih ya. Kita manfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin ya. Mohon diperhatikan. Jadi nanti ketika kita mau mensitasi atau mengutip sebuah artikel ke dalam paper penelitian kita, disiapkan dulu. Artikelnya disiapkan dulu, di-download, ditaruh di folder penyimpanan teman-teman ya. Kemudian yang pertama adalah ini. Kita klik add ini. Nah, kita klik add. Kita klik add ya. Kemudian kita ambil ini misal ya, satu paper. Nah, nanti artikel yang sudah kita pilih tadi teman-teman, nah ini akan masuk nih ke sini. Mana tadi ya? Mana tadi artikel yang masuknya? Ini sudah banyak banget ini yang masuk nih. Ini soalnya sudah sering. Nah ini ya, ini tadi yang masuk. Nah ini kemudian untuk meyakinkan, kadang Mendeley itu soalnya kayak AI gitu loh, kadang dia pintar kadang enggak. Nah kemudian di sini. Nah kemudian file yang sudah masuk, yang sudah kita upload tadi, coba di double klik. Nah file akan terbuka ya. Untuk memastikan apakah file ini benar, kita ini nih. Tolong di unmute ya, oke. Nah ini kan nggak bener nih, masuk judulnya kok panjang banget. Nah ini teman-teman bisa revisi nih. Kita cukup sekali aja upload, untuk kedepannya udah enak. Nah ini, nah diganti judulnya ya. Kemudian, loh kan ini ngawur juga ini, nama penulisnya loh sampai ini, nama kampus dijadikan. Nah ini dihapus saja, nggak perlu. Nama penulisnya kan cuma 3 orang. Jadi ini judul, nah ini judul artikel ya, judul artikel. Kita sesuaikan aja nanti. Kalau misalnya kita uploadnya buku ya book ini, ya kan, book apa-apa. Nah karena kita uploadnya jurnal berarti jurnal artikel. Kita sesuaikan judulnya dengan artikelnya, kemudian author, namanya siapa. Bu ini kok kebalik-balik gini sih? Memang kebalik-balik kayak gini. Coba Bapak Ibu perhatikan di daftar pustaka, pasti namanya kebalik.
Devi Maya Sofa yang muncul sofanya dulu, sofa DM kayak gitu kan. Oke, kemudian jurnalnya itu jurnal apa? Oh, nama jurnalnya Jurasima. Nah, ini biasanya ada beberapa artikel yang sudah otomatis bener ya, Mendeley-nya bacanya itu bener. Tapi ada juga yang berantakan kayak gini, dia nggak langsung baca otomatis gitu. Ya, nama jurnalnya adalah Jurasima, biasanya ada di atas ini teman-teman ya namanya. Kemudian year, tahunnya, oh berarti jurnal ini terbitnya kapan? Oh, tahun 2026, oh udah bener nih ternyata. Kemudian volume 4. Nah, ini kan ada keterangannya nih, volume 4. Kita tulis di sini, volume 4. Kemudian isu ini adalah nomor, teman-teman ya. Isu ini adalah nomor, ya kita hapus saja. Ini isunya bukan April, hasilnya isunya 1, gitu. Kemudian page ini berapa halaman? Berarti halamannya 27 sampai 31 gini ya. Kemudian Bu Devi biasanya gini, saya kontrol A judulnya, saya copy, saya kembali lagi ke paper. Nah, ini banyak banget ini. Oke, ke sini ya. Perlu diperhatikan untuk kesimpulan tidak ada kutipan ya teman-teman ya. Yang ada kutipan hanya di pendahuluan, metode penelitian sama Oke, sama kaget saya. Sama hasil dan pembahasan aja di kesimpulan sama di abstrak itu tidak perlu ada kutipan. Cara kerja Mendeley seperti apa? Cara kerja Mendeley adalah saya contohkan ya di sini. Nah, di akhir kalimat kayak gini contoh. Bapak Ibu klik reference. Klik reference sudah ya, perhatikan ya. Insert citation. Kemudian Ctrl V, copy paste. Judul yang tadi kita sudah copy. Kemudian OK atau enter. 2 kali. Thread. Sebentar, tunggu dulu. Loading dia. Nah, udah muncul. Nah, udah muncul ini Sofa et al. 2026. Nah, ciri-ciri artikel atau paper yang sudah menggunakan Mendeley, saya Ctrl A, dia akan ngeblok seperti ini, Bapak Ibu. Nah, coba. Ini abu-abunya lebih terang kan? Abu-abunya lebih gelap kan ini? Nah, abu-abunya lebih gelap, berarti ini tandanya sudah pakai Mendeley. Nah, kemudian di daftar pustakanya seperti apa? Kita masuk ke sini. Diperhatikan. Kemudian kita klik insert bibliografi. Klik. Ya. Minta tolong di unmute terlebih dahulu. Oke. Nah, ini sudah otomatis tersusun dengan rapi. Minta tolong di unmute terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, ini otomatis tersusun dengan rapi. Susunan daftar pustaka yang benar. Nah, halo, minta tolong di unmute. Nah, maksud saya, kenapa Bapak Ibu saya sarankan untuk memakai aplikasi Mendeley agar ya supaya karena Bapak Ibu ini bekerja dong, kalau siang sama. Saya bekerja, Bapak Ibu juga bekerja, begitu kan? Nah, karena Bapak Ibu bekerja, untuk lebih efisiennya, lebih praktisnya, gunakan Mendeley. Kalau kita ngetik satu-satu, wah ini siapa ya namanya, kesuwen gitu. Kalau bahasa Jawa kesuwen, ya kelamaan begitu kan? Nah, pakai Mendeley ini lebih praktis, lebih cepat kayak gitu, Bapak Ibu. Ya. Oke, dari mulai judul, abstrak, keyword. Oh iya, untuk keyword. Tadi abstrak sudah saya jelaskan. Nah, untuk keyword ini maksimal 5 ya. Maksimal 5. Keyword ini kan kata kunci. Kata kunci ini maksimal 5. Maksimal 5 yang diambil dari judul. Ya, maksimal 5 kata yang diambil dari judul. Gitu ya, dari topik yang kita ambil. Biar nanti kalau orang ngetik di Google itu artikel kita itu SEO langsung muncul, kemudian nanti kita sama penulis-penulis lain. Ya, oke baik. Kira-kira memulai dari judul, kemudian penulisan nama peneliti, abstrak,
kata kunci, introduction, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan sampai dengan referensi. Ada pertanyaan? Silahkan open mic, Bapak Ibu boleh. Silakan yang mau tanya open mic. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari penjelasan saya tadi, sudah cukup jelas? Silakan. Mbak Andindita, Mas Demi, Mbak Selina, Mbak Ade Fitri, Mbak Puja. Nah ini namanya mirip-mirip ya. Terus sama Ade Fitri ya, silakan. Izin mau tanya. Silakan. Tadi kan saya mau catat cuman kelewat ya. Untuk yang referensi itu tuh Bu, yang Ibu di daftar pusaka itu tadi kliknya yang mana ya Bu? Dari referensi terus kemana lagi ya Bu? Bentar, saya ulang ya, biar Mbak bingung. Halo Bu, suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Oke, saya ulang ya. Saya ulang ya. Oke, saya ulang. Oke, misal ya. Nah, ini. Misal nih, tadi sampai mana Mbak Devitri? Yang itu Bu, apa kutipan itu nah ya. Yang di Watch sih Bu, lebih ke Watch, jadi kayak langsung terkoneksi antara Watch dan Mendeley-nya itu Bu. Oke, baik. Nah, ini gini. Nah, seret. Tadi mana ya contohnya? Nah, ini misal nih saya di sini ya. Di sini ada reference ini. Reference. Pilih insert citation. Nah, kemudian copy paste judul yang dipilih tadi. Kemudian enter 2 kali. Nah, udah muncul. Oh iya. Oke aja ya Bu. Terus selanjutnya lari ke bawah ya, scroll ke bawah, kita masuk ke sub daftar pustaka, kemudian klik insert bibliografi. Nah, dia muncul. Gitu ya. Oke. Ya udah jelas Mbak Ade Fitri ya? Ya jelas Ibu, terima kasih Bu. Yang lainnya, Bapak Ibu yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, sudah paham? Kalau sudah jelas, sudah paham, tidak ada pertanyaan, waktu kita kurang 1 jam, kita akan mereview hasil dari tugas 1 Bapak Ibu kemarin. Kenapa? Karena itu harus benar gitu kan. Kalau nggak benar nanti ke belakangnya juga salah langkah begitu kan untuk penyusunan artikelnya begitu. Kira-kira di sini ada yang bersedia di review? Ada yang bersedia di review? Saya Ya? bersedia Bu untuk di-review Bu, untuk tugas satunya. Oke, Mbak Ade Fitri Natalia ya. Iya, betul Bu. Nah, untuk teman-teman yang lainnya silahkan diperhatikan ya. Nanti kalau waktunya cukup kita review semua. Oh, belum tak share screen ya, sebentar. Nanti kalau yang bersedia saya review, saya juga ada perbaikan loh gitu. Nanti tak kasih tips guys, bagaimana caranya. Sudah saya buatkan kemarin itu. Oke, Mbak Ade Fitria. Nah, kemarin ada kendala Mbak penyusunan ininya.
bab satunya, kok bab 1 terus ya, saya dari tadi. Penyusunan tugas satunya, ada kendala? Mbak Ade Fitri? Aman? Iya Bu, kendalanya ada di SOTA sama di GAP-nya itu Bu, di gap Oke, di gap ya. research-nya. Iya Bu. Oke. Nah, jadi untuk SOTA-nya dan riset gap-nya kemarin ini sudah saya baca ya. Ini kurang lebih sudah benar ya. Siapa namanya, Mbak Ade Fitri begitu. Kurang lebihnya sudah benar. Kemudian untuk problemnya, untuk masalahnya, Mbak, ini izin saya mau tanya, di sini kan Mitra PT EGZ, ini untuk instansi yang dijadikan penelitian tidak diizinkan ya apabila namanya dituliskan di sini ya? Iya Bu, tidak diizinkan. Jadi saya samarkan. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, kemarin judulnya transformasi digital ya, ini nggak ada revisi sih Mbak, sementara untuk Mbak Ade Fitri ini juga sudah saya buatkan ya untuk teman-teman yang lain. Nah, langsung aja ya, nanti waktunya habis takutnya nggak sempat kebahas. Nah, ini jadi untuk Mbak Ade Fitri ya, ini untuk judulnya oke ya. Minta tolong sambil dicatat teman-teman ya. Sambil dicatat. Nah, untuk Mbak Ade Fitria ini judulnya transformasi digital perpajakan begitu, analisis dan tantangan pemanfaatan sistem Kortek bagi wajib pajak. Jadi nanti fokusnya lebih ke tantangan dan manfaat Kortek bagi perusahaan itu. Nah, ketika perusahaan itu sudah menerapkan sistem Kortek, itu manfaat dan tantangannya apa kira-kira gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk judul, kemudian rumusan masalah dan hasil penelitian ini harus sama, harus nyambung begitu. Ya, ini sudah saya bikinkan reng-rengan kayak gini ya, nggak tahu bahasanya Indonesia apa reng-rengan. Sudah tak bikinkan kerangka seperti ini teman-teman ya, untuk teman-teman semua agar saya berharap penelitian teman-teman ini nanti